jadi Spectre Education itu sebenarnya apa sih, bro? Di Spectre Education kita ada program paling menarik adalah garansi. Selamat datang di Ngospek, ngobrol bareng Spectre Education bersama gue Aditya Maulana. Specters akan ngebahas banyak banget informasi yang penting untuk lanjut studi ke luar negeri. Nah, nggak cuma hanya di situ, teman-teman yang punya rencana buat lanjut studi ke luar negeri, baik itu jalur reguler ataupun beasiswa, akan mendapatkan informasi yang banyak banget dari Ngospek. Kenapa? Karena kita akan mengundang banyak sekali narasumber-narasumber yang tentunya berasal dari universitas, ya, universitas top. Kita juga akan undang ke podcast ini. Kita juga akan undang lembaga beasiswa untuk berbagi kira-kira tipsnya apa sih supaya bisa dapat atau tembus beasiswa. Kemudian kita juga akan mengundang para alumni dan juga para sukses story, ya, sukses story dari mereka yang sudah diterima beasiswa di luar negeri. Nah, pada hari ini merupakan ngospek perdana Spectre Education yang tentunya teman-teman pasti di luar sana pengen tahu juga, ya. Sebenarnya Spectre Education itu bisa ngebantu apa aja ya buat kira-kira para Specters yang mau lanjut ke studi ke luar negeri. Hari ini kita udah kedatangan, ya, founder dari Spectre Education, ya. Saya manggilnya Bro Hadi, coba biar lebih akrab. Jadi Bro Hadi merupakan salah satu lulusan dari universitas di Malaysia, namun secara qualification Bachelor of Business Administration dari University of Hertfordshire, UK, yang pada akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah industri, ya, sebuah lembaga yang ngebantu ribuan siswa sejak tahun 2005 melanjutkan studinya ke luar negeri. Aduh, keren banget, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai ngospek kita pada hari ini bersama dengan Bro Hadi. Apa kabar, Bro? Baik. Adit, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Ya. Bro, lagi sibuk apa sekarang? Hari-hari ya memang di Spekta sekarang. Oh, full, ya? Full time di Spectre Education, betul. Oh, oke. Jadi Spectre Education itu sebenarnya apa sih, Bro? Oke, ini kita kilas balik di 2015 tuh. I don't know if you are born. Udah dong. Udah. Tapi masih merah putih. Putih merah. Putih merah enggak. Udah. Oh, 2005 udah nggak putih merah. Udah nggak bujar lagi. Bro. Oke. Nah, itu di 2005. Kebetulan saya lulus di 2001, lulus S1-nya. Nah, dulunya ini pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi saya di mana SMA-nya kan dulu di daerah. Nah, tepatnya di Singkawang. Tahu Singkawang? Tahu dong. Kalimantan Barat. Jadi pengalaman pribadi di mana saya dulu kuliah di luar negeri, dan informasi yang kita dapat dulu itu is very limited. Bahkan menurut saya hampir nggak ada. Tentang studi keluar negeri. Tahun 2005 nih, ya? Enggak, 2005 saya udah buka Spekta. Oh, iya. Itu tahun 96. Oh, tahun 96 gue masih putih merah. Nah, tahun 96 saya lulus SMA. Nah, itu sama teman-teman dulu saya masih ingat banget sekitar ada 80-an orang. Itu bareng semua tuh kuliah di beda-beda SMA. Oh, beda SMA. Cuman Berangkatnya bareng. Jadi semuanya berangkat ke Malaysia itu, dan basically we were clueless. Jadi nggak tahu kampusnya kayak gimana, kuliahnya akan kayak gimana, biayanya kayak gimana, gaya hidup segala macam nggak tahu sama sekali tuh. Terus gimana? Modal nekat dong. Exactly. Jadi modal yang memang dulu ada, mungkin saya nggak sebut sebagai konsultan pendidikan kali ya. Ada satu lembaga yang memang represent satu uni tersebut. Jadi kita diarahin untuk masuk ke sana, dan semuanya ngikut aja tuh kayak anak ayam sama induknya, tau gak lu? Nah, semuanya udah ngikut aja tuh ke sana. Dan hanya satu universitas itu yang dikenalin. Di Singkawang. Yes. Dan semuanya ya udah ke sana aja tuh. Dulu dianggap keren tuh, yang penting lu kuliah keluar negeri. Intinya itu kan. Nah, I'm not saying that the uni was bad. It just lack of informationnya itu yang bikin kita basically we didn't have any clue. Jadi kayak beli kucing dalam karung, betul. Jadi ya udah dikenalin itu, ya udah masuk ke sana semua. Nah, hasilnya apa? Saya nggak bilang semuanya enjoy, dan
I believe ada 60-70% eventually keluar. Oh, Ya. nggak selesai itu. Nggak selesaiin S1-nya, nggak selesaiin diplomanya segala macem. Walaupun itu subjektif, dimana yang saya percaya adalah kekurangan informasi itu. Ya. Kemungkinan anak-anak yang keluar itu adalah ternyata nggak cocok nih uni ini, atau mungkin subjek yang saya ambil kurang menarik nih. So there are a lot of factors lah ya yang bikin mereka mungkin akhirnya mutusin keluar. Tapi bottom line yang saya lihat adalah informasi yang kita dapat itu tidak updated dan tidak banyak yang masuk ke kita untuk kita memilih opsi. Nah, setelah selesai kuliah di 2001 itu saya sempat bekerja di satu universitas luar negeri juga yang ada di Jakarta. Di situ saya belajar untuk ngeliatin anak-anak kok masuk ke sini kok basically mereka juga nggak tahu mau ngapain. Mereka cuman ya udah kita presentasiin apa segala macam dan mereka masuk ke kampus itu. Jadi setelah itu 2001, nah di 2005 saya sempat bekerja sekitar 3-4 tahun. Nah akhirnya saya mutusin untuk buka Spekta Education, di mana tujuannya adalah memastikan student need to know what they want in life. Nah passion mereka kita juga harus tahu. We are education consultant gitu loh. Jadi consulting means we need to consult with them. Nah maunya mereka apa sih, passion mereka di mana sih gitu loh, sebelum mereka mutusin ternyata ini yang saya mau. Jadi jangan sampai kayak kita dulu clueless, ya udah berangkat aja, yang lulus ya ada, yang enggak ya ada. Jadi itu dasar kenapa bro buka konsultan pendidikan luar negeri untuk ngebantu informasi itu tadi. Betul. Soalnya dulu tuh tahun 90 mungkin internet belum ada ya, kalau sekarang kan jangan kan ngomong internet ya, dulu I believe komputer yang saya nggak punya komputer dulu. Oke, 96 saya bahkan mungkin belum pernah lihat komputer kayaknya. di Singkawang mungkin belum masuk saat itu. Mungkin ya, yang saya tahu cuman ya bener lah, ada CPU, ada monitornya masih kecil tapi segede gaban, ngerti nggak lo? Yang di belakangnya itu ada ya monitor gede lah. Dan belum ada mouse. Seingat saya belum ada mouse, jadi masih mainnya DOS. Masih ingat DOS ya? Masih. Jadi kalau kita ketik DOS ya ketik pakai disket. Betul, disketnya masih yang dulu masih yang gede, masih kotak. Ya. Nah, itu jadi belum ada internet, belum ada era-era di mana kita mendapatkan informasi yang banyak untuk kuliah ke luar negeri. Nah, itulah tujuan Spekta, untuk memastikan student get all the information needed untuk mereka untuk kuliah di luar negeri. Karena kan zamannya udah berbeda tuh sekarang. Di mana orang-orang kalau emang kuliah di luar negeri dulu yang kayak kita tahu bisnis ya udah ambil ekonomi, kuliah di mana mau kuliah apa sih, ekonomi, selesai. Nah sekarang itu udah dibagi banyak banget ke dalam. Nah, ada data analitik, ada business analitik, ada science, itu banyak banget tuh, udah mencakup di dalam, udah banyak banget. Nah itu yang student semua perlu tahu tuh. Jadi nggak cuman kampusnya doang yang diceritain, tapi passionnya kemana dan kedepannya jurusan ini akan kepake apa enggak. Contoh yang kita bisa lihat sekarang yang udah nyata adalah resepsionis. Itu udah hilang tuh. Kita check in hotel, check out hotel udah nggak ada orang tuh. Nggak kayak dulu tuh ngantri semua. Habis ini selesai kita maju terus saya mau check in dong kamar. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada, mungkin udah hotel-hotel yang kecil mungkin. Tapi yang gede-gede sekarang pesen tiket contohnya. Sekarang kita pesen tiket udah nggak ke travel lagi kan. Iya, udah semuanya online. Yes, industry has changed. Jadi itu yang student perlu tahu. Nah, sekarang udah mulai robotics. Nah, kalau emang Spectre udah mulai ke restoran-restoran yang lumayan bagus, itu ada yang udah pakai tab, pesan segala macem. Nah, terus ada sekarang di salah satu restoran penyajian makanan udah pakai yang ada pesawat tuh. Ada satu restoran pakai sushi itu lewat train. Jadi makanan yang kita pesen lewat tab terus datang tuh kita ambil. Jadi zaman udah berubah semua. It's a totally change era. Harus sama yang harus diambil jurusannya. Gitu. Itu satu hal. Yang kedua, passionnya yang penting. Nah banyak student yang belum tahu tuh passionnya di mana. Nah as a consultant kita perlu gali tuh itu. Nah itu yang saya ngelihat masih missing sampai saat ini. Dimana kebanyakan education consultant kemungkinan adalah masih berkutak-atik di aplikasi itu. Oke, ada student datang,
yang kita lainin adalah oke, mau kuliah di mana? Oh, saya mau kuliah di Australia, mau di Inggris, mau di mana? Jurusan apa? Oke, mau ngambil bisnis. Oh, ya udah. Mereka masih nanya tuh. Oke, mereka lebih dalam dari dulu. Mereka mungkin nanya jurusannya apa? Bisnis. Bisnisnya kemana? Ke manajemen, ke marketing. Mereka tanyain tuh. But that's it. Dan mereka mulai dengan aplikasi, dokumen, visa, airport pickup, pre-departure briefing, and that's it. Student berangkat. Yang bikin kita berbeda di Spekta adalah student you might know, mungkin dia tahu tuh kuliahnya apa. Tapi apakah dia tahu industri yang berjalan sekarang? Itu yang saya tepat atau enggak dan jurusan yang diambil. Nah, itu yang menurut saya perlu digali because you are consulting with them. Consulting with them artinya adalah kita perlu gali lebih dalam maunya mereka apa dan kedepannya relevan apa enggak sih gitu. Saya ngambil contoh mungkin accounting. Okay, I'm not saying that accountant is not going to be popular in the future, enggak. Karena ini sesuatu yang in the future yang kita butuhkan. Mungkin nggak tahu, tapi kita juga sadar dengan zaman sekarang apps accountant banyak banget, dimana kita masukin angka-angka keluar semua tuh, PNL, bank account segala macam semuanya keluar tuh. Nah, eventually in the next 5 or 10 years, apakah accounting masih populer? Itu yang saya nggak tahu, dan itu yang saya sedikit ragu. Nah, kalau emang in the future, kalau emang prediction kita, dan ada makalah yang menunjukkan kalau emang beberapa pekerjaan yang akan hilang tuh 10 tahun, 20 tahun mendatang. Nah, itulah informasi yang harus disampaikan. Yes, itu yang harus disampaikan ke mereka, dan biar seiring tuh setelah mereka kuliah, nggak pulang-pulang ternyata pekerjaan itu hilang. Ya, menambah pengangguran deh. Yes, setelah udah kuliah bayar mahal, berapa miliar rupiah, udah pulang pengangguran. Nah, itu yang we as a consultant yang perlu tahu dan perlu sampaikan ke studentnya. Nah, itu yang buat saya sementara ini missing, dan itu yang Spekta selalu jalanin tuh. So we find out more about current industry, what's next industry that will be needed, dan seiring dengan passionnya studentnya. That what makes Spekta, I would say, a bit different, and we just care for what the students want. Itu sih. Dalam ya. Yap, lebih dalam. Kita kalau emang we believe in consulting. We believe consulting that you need to consult. Enggak cuman coming from one side then we will process duplication. Yes. Jadi apa aja maksudnya servicesnya dan ngebantu students itu apa aja yang dibantu sama Spekta? Konsultasi ya. Ya, basically it's all the same. Kita application untuk ke universitas, kita juga mengurusin visa student, translate documents, airport pickup, pre-departure briefing. Lengkap banget. Semuanya lengkap banget. Jadi basically students don't need to worry of all the details karena semua di arrange by Spekta. Ya. Biayanya mahal dong kalau kayak gitu. Nah, itu yang karena kan prosesnya panjang ya kalau misalnya lumayan panjang. Iya. Simpulin tuh mulai dari konsultasi, kemudian dokumen, pendaftaran, visa, pencarian tempat tinggal, penjemputan di airport, bandara, ya. Kayaknya kan di pamper banget ya. Ya, belum lagi kita ngomongin visa, kita nggak cuma ngurusin visa studinya loh, visa orang tuanya juga kita bantuin semua. Nah, ya biayanya mahal dong. Nah, dan it might come to a surprise, it's a free of charge. I'm serious. It's a free of charge. Kecuali memang biaya-biaya yang harus dibayarkan, kayak pendaftaran ke universitas ada yang charge, ada yang enggak. Nah, itu mereka memang harus bayar. Pendaftaran. Yes. Itu bayarnya kemana? Ke uninya langsung. Oh, langsung ke universitas. Yes. Nah, ada lagi translate dokumen. Nah, itu kan kalau memang mereka perlu Swan Translator, itu mereka juga bayar ke Swan Translator tersebut. Tapi difasilitasi sama Spekta Education, dan we don't charge a cent. Ya, so basically it's a free of charge. Ya. Ini mungkin ya Specters belum tahu ya. Maksudnya kan banyak di luar sana yang menganggap kalau melewati konsultan pendidikan luar negeri ya namanya konsultasi kan kayak psikolog ya. Betul. Kan per jam bayarnya. Ya. Kalau kita enggak, kalau kita free. Atau konsultan hukum ya bayarnya per jam juga, betul. Konsultan pendidikan nih khususnya Spekta itu free of charge ya. Betul, karena kita melakukan pendidikan kan, kita melakukan sesuatu yang lebih mulia. Ya, agak adem kan dengarnya. Ya. Suaranya langsung berubah ya. Lebih adem, kayak siraman rohani biasanya. Ya. Oh gitu. Terus selain biaya itu yang tadi ada biaya yang lain?
translation, application form, visa kan juga bayar itu langsung ke imigrasi. Yes. Oh, jadi yang nggak ada dana yang dibayarkan ke Spekta? Nggak ada. Yes, everything is free of charge. Luar biasa ini. Ya. CSR dong namanya. Pekerjaan yang mulia. Kayak yayasan ya. Kurang lebih, tapi memang tujuannya adalah memastikan studennya mendapatkan informasi yang baik dan menuju ke universitas yang terbaik buat mereka. Oh, luar biasa. Terus yang membedakan Spekta sama yang lain apa? Nah, itu yang tadi saya bahas tuh. Nah, di mana tempat lain lebih memfokuskan adalah prosesnya dalam arti application form, visa segala macam. Tapi di Spekta we make sure that you know what you are getting into. Tapi emang ada beberapa lembaga lain kayak Spekta dong. Lumayan banyak di mana karena pekerjaannya hampir sama. Application process, visa processing, Apple pickup, pre-departure briefing, medical check-up. Nah, secara prosesnya akan semuanya sama. Yang membedakan adalah Spekta we focus more into a deeper consulting sama studentnya. Forensik ya. Kita lebih, kalau emang di kepolisian ya kita lebih forensik. Ya, kita benar-benar CSI untuk mencari tahu apa sih yang cocok buat kamu gitu loh. Bedah ke dalam sampai cari tahu, oke, ini maybe the best for you. Nah, oke, saya lebih ke emphasis maybe because karena emang it's the future. Tapi kita lebih mempersiapkan maybe-nya itu untuk sesuatu yang lebih pasti. Iya. Ya, itu sih. Oke, nah gue kan juga sebelum ngundang Bro Hadi kan gue juga cek tuh selain konsultan pendidikan luar negeri ya. Nah, oke. IELTS juga ya. Oke. Jadi kayak kursus bahasa ya. Ceknya di website dong. Kan Oke. sekarang kan soalnya kan gue langsung Google Spekta Education udah keluar semua. Betul, ya data yang saya nggak dapet tuh di tahun 96. Iya. Kan masih DOS ya. Masih DOS dan Google belum ada. Belum ada keywords. Yahoo. Oh Yahoo nggak ada ya. Harusnya udah ada. Berarti Bro email masih Yahoo ya? Saya lumayan update. Dulu saya pakai Yahoo, terus sekarang saya berubah jadi Gmail. Nah terus cerita dong Bro yang tentang IELTS. Soalnya gue lihat pas ketik Spekta Education tuh juga IELTS banyak banget. Itu kayak sertifikasi bahasa Inggris ya? Sebelum kesana berarti ketik Spekta Education keluar tuh Google review segala macam, lihat gak tuh? Lihat Google review, Yes. testimonial tentang kuliah, tentang IELTS preparation dan lain-lain. Dan puji Tuhan memang kita, I would say that we are the only institution yang mempunyai bintang 5 di Google. Itu kali. Yes. Itu keren banget sih. Yap. Thanks to our students. Oke, untuk IELTS itu kan sertifikasi untuk bahasa Inggris. Kayak TOEFL gitu ya. Kayak TOEFL. Basically sama tuh, TOEFL dari USA, IELTS itu dari UK sama Australia. Karena kan dari dulu kan kita taunya TOEFL Betul. Sekolah SMP, SMA tuh TOEFL PBT 550 lah, 570 segala macam kan. Kalau IELTS beda. Kalau IELTS itu di angkanya 5,0, 5,5, 6,0, 6,5. Maksimumnya 9 paling tingginya. Iya. Kalau TOEFL kan gue dulu tinggi tuh 450 gitu. Oh, itu I'm not saying it's bad, lumayan lah. Masih belum mampu untuk memasuki kuliah di luar negeri karena perlunya di IELTS 6,0 sampai 6,5. Itu jenjang S1. Makanya gue kuliah di Pasar Minggu dulu. Nah, ada kampus di situ. Saya dari Kalimantan jadi agak kurang. Ya. Nah, IELTS yang tadi saya bilang itu sertifikasi untuk anak-anak kuliah di luar negeri. Nah, selain itu juga IELTS itu buat saya it's not just a certificate. Karena pembelajaran IELTS itu benar-benar dalam banget, dimana listening, reading, writing, dan speaking. Nah, writingnya juga bukan kita cuman nulis doang. Itu nulisnya essay sama report. Jadi ini juga bisa banget dipakai selain untuk pendidikan, juga bisa dipakai untuk orang-orang yang bekerja. Penulisan essay itu satu essay itu minimal 250 kata. Nah, itu juga akan sangat ngebantu untuk anak-anak yang kuliah sambil kuliah. Atau untuk kuliah mereka, untuk bikin essay, bikin project segala macam. Iya, soalnya kan kita mungkin writing nggak terlalu di drill ya. Di sekolah ya betul. Yang kita pelajarin cuman grammar itu doang. Ya. TOEFL kan grammar semua tuh. Part of them ya.
Ya. Nah, kalau IELTS itu lebih ke bikin essay untuk biar orang begitu baca itu ngerti itu semuanya. Jadi essay-nya itu 250 kata. Nah, itu sangat ngebantu untuk anak-anak mau kuliah di luar negeri atau untuk orang-orang yang bekerja. Dimana penulisan essay kita itu semua jadi bagus banget, strukturnya, introduction, bodies and conclusion. Dan dimana di dalam writing juga di mark grammar kan. Dari situ kelihatan semua tuh. Makanya buat saya IELTS itu it's a lot more important karena di dalamnya itu mencakup semuanya tuh. Oh, jadi ya bukan cuma dapat sertifikat aja. Bukan cuma sertifikatnya doang, itu juga self skill eventually buat kita untuk menghadapi the real life in English. Karena kan kita nggak bisa pungkirin English is one of the most required language in the world. Iya. Kalau mau studi kan juga anak-anak yang mau ke Aussie. Betul. Kan perlu Semuanya perlu IELTS. Dan kalau belajar IELTS tuh berarti juga siapin mereka untuk kuliah gitu ya. Banget. Siapin mereka juga untuk bikin makalah kuliah segala macem ya. Itu ngebantu banget. Belum lagi speakingnya tuh. Nah, speaking kalau emang kita masih ingat di SMA atau di tempat les yang lain, speaking itu kan dasar banget tuh. Saya masih ingat dulu pas masih saya les itu diajarin cuman pas orang nanya, "Hi, how are you?" "I'm fine, thank you. And how are you?" Nah, itu doang kan basically untuk conversation. Nah, di IELTS itu didesain untuk kita bisa menjawab lebih banyak dan berkomunikasi yang lebih baik. Contoh-contohnya yang bikin begitu ada satu pertanyaan kita diarahkan untuk menjawab lebih banyak dan lebih dalam. Jadi lebih dalam lagi. Jadi skillnya agak lebih menarik dan lebih baik daripada tes-tes yang lain dan English course yang lain. Itu benefitnya IELTS. Iya. Terus ada program apa aja di IELTS? Di Spectra Education kita ada program paling menarik adalah garansi. Garansi itu maksudnya kalau rusak diganti. Kalau rusak diganti baru. Itu kalau kita di elektronik. Kebetulan kalau kita di pendidikan garansi itu adalah garansi skor. Nilainya, karena kan IELTS semua tentang skornya tuh 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 sampai 9 yang tadi saya bilang. Kalau masuk S1, S2 nilainya berapa? S1 itu rata-rata di 5,5 sampai 6,5 tergantung kampus yang dituju. Jadi digaransi buat dapat skor itu. Yes. Nah, arti garansi itu apa? Sama kayak tadi kan, kalau nggak dapat, terus apa? Barangnya barangnya diganti baru. Kalau elektronik kan, nah kalau di Spectra itu kalau emang nilai nggak dapet, uang lesnya kita balikin full. Betul. Sama yang tadi kamu bilang kan CSR. Ya CSR. Banget dong, we believe in our quality. Nah kita mulai serius nih. Kita balik lagi ke serius. Nah karena memang dari 2005 sampai ke 2022 ini, I would say that this is one of the greatest achievement yang kita punya adalah ribuan students yang udah les di Spectra IELTS-nya itu kita cuman ngebalikin refund yang tadi garansi, cuman pasti ada. Itu maksimal 2 orang. Oh jadi dari 2005 sampai sekarang cuma 2 orang kita balikin duitnya. Yes. Artinya apa? Cuma 2 orang itu yang tidak lulus. Dan itu di achievement yang menurut kita bikin high level of confidence kita itu wow banget in IELTS. Dan it's proven di Google, you can see the review, kita bintang 5 satu-satunya institusi IELTS yang ada bintang 5. Yes. Benar, bintang 5. Gue cek langsung nih. Cek aja. Karena memang ada institusi lain yang memang I would say ratingnya mungkin 4, sekian dan kita bintang 5. It's a full 5 stars, man. Gue cek langsung. Yes, please do. Langsung cek. Please do. Beneran nggak nih bintang 5? Gue ini ya Spectra Education ya. Itu satu yang belum yang saya sebutin loh, masih ada satu lagi loh. Kita yang terbanyak di review. Iya loh. Bintang 5 coy. Yes. Oke, 100 lebih dari 100 loh reviewsnya. Yes. Oke. Dan kalau emang dibaca reviewnya wow banget. Coba gue bacain. Cari satu terus bacain deh coba. Nih Specters nih, thank you. Agent who helped me with splendid service. Okay, that is the education consultant. Yes. My dream university. Oke, keren. Yang IELTS-nya coba. Coba IELTS ya. Ini banyak banget, bro. Studying 2 months managed to get 7.5. 7.5 man. 7.5 itu udah
Itu basically if you are getting 7.5, your English is excellent. Oh, oke. Ya. Tuh 7.5. Ini ada lagi Cherry 7.5. Yes. Oke. Ada yang 8, bro. Yes. Yes. Helping me achieve 8.0. 8.0. Oh, 8.0 basically is a level of a teacher. Untuk jadi guru spekta kita memang perlu 8.0. Oh, oke. Kita coba cek ya yang lain ya. Kompetitor lo coba. Nah, coba cek kompetitor tuh. This is interesting. Siapa? Kompetitornya siapa? Ya, dicek aja. Kompetitornya banyak sih, ada Nih, gue coba buka ya. Satu kompetitor Spekta. Iya sih, 4,7. 4,7. Nah, itu satu tuh, itu rating. Nah, jumlah reviewnya dong. Cuma 50-an sih. Exactly. Oke. Jadi confirm and verified. Yes. Yes. That's the thing that we are very proud of. Oke. Thank you. Oke. Ya, sebelum masuk ke akhir, jadi boleh dong sebenarnya apa sih uniqueness dari Spekta itu sendiri, Bro Adi? Di Spekta itu kan kita ada 2 business line. Satu adalah education consulting, satu lagi yang IELTS prep. Oke, jadi 2 itu. Sebenarnya kita ada 3, yang satu ada IELTS test. Nah, ini yang mau saya bahas juga. IELTS test itu Spekta, we are the first in North Jakarta being appointed to be the IELTS test venue. Jadi sebelumnya IELTS test. Yes. Jadi sebelumnya di Jakarta Utara itu belum pernah ada yang jalanin IELTS test venue. Tempat tes IELTS. Tes IELTS-nya. Yes. We were appointed to be the IELTS test venue itu di tahun 2009. So basically after 4 years of operating, nah kita dipercaya untuk running IELTS test venue setelah 4 tahun. Nah dulu memang bisnis lain kita itu education consultant, IELTS test venue, sama IELTS preparation. Nah 3 ini. Nah yang membedakan kita adalah seperti yang saya bilang tadi, yang pertama we consult a lot deeper than other agents. Okay. We find out what do you really want, what is the passion that you have, dan terus will the things that you study relate to the next future. Nah itu buat saya yang penting. Toh pada akhirnya tujuan kita kuliah apa? Menghadapi masa depan. Ya, menghadapi masa depan yang pada akhirnya mampu untuk compete. Karena kan is a crazy era di mana semua orang have the uniqueness, creativity dan bla bla bla. Dan harus survive eventually setelah kita kuliah. Semua students they really know what they're getting into. And then when they graduate from universities, they know okay this is what I really want. Nah itu unique sellingnya Spekta Education, dan itu yang memang kita selalu pertahankan. Itu karena I learned from my mistake, dimana I went to the college and then not knowing what I wanted. Itu so that's one of them. Untuk IELTS preparation, as you can see Google reviewnya kita dan program garansinya kita. Oke. Selain itu IELTS prep kita juga kita free schedule. Maksudnya free schedule itu kan bebas. Kesibukan orang beda-beda nih. Karena anak-anak SMA itu atau orang-orang kuliah atau orang-orang yang bekerja itu harinya beda-beda tuh. Bebas tapi nggak liar, betul bebas tapi masih terbatas. Nah di tempat kita itu lesnya boleh dia bebas masuk kapan aja. Jadi kita Senin sampai hari Sabtu. Nah dia mau datang di hari Senin boleh, Senin Rabu boleh, Selasa Kamis boleh, Senin Jumat boleh, bebas. Bisa gitu? Yes. Yes, that's the most interesting thing of the program. Jadi kalau misalnya daftar, besoknya udah bisa langsung, atau hari itu udah bisa langsung mulai dong? Kita bisa, it's a free schedule, dan anytime anaknya mau mulai, udah bisa. Jadi nggak kayak tempat lain yang dimana mereka mengharuskan Senin, Rabu, Selasa, Kamis gitu loh. Terus nyari berapa orang dulu baru mulai. Kalau kalau kita nggak. Iya, soalnya sekarang lebih sibuk dari orang kerja. Exactly. Nah makanya kita bikin programnya dimana anak bisa datang kapan aja. Dan ditambah anak SMA kan kita nggak tahu tuh lesnya hari apa aja. Ada yang lesnya Senin, Rabu, Senin, Kamis segala macam. Nah begitu emang dia lagi free, ya udah datang aja udah.
Itu terus masih ada lagi student-student yang kalau emang nggak datang, misalnya hari ini hari Senin ya, pas jam 5 dia kebetulan ada futsal misalnya. Nah dan dia nggak bisa les nih, dan kalau emang dia nggak bisa les, dia mau minta materi, boleh kita kirimin melalui email. Yes, dapat materi ya. dapat materi di hari itu yang kebetulan dia nggak masuk. Ya. Tapi tetap nggak ketinggalan ya. Tetap nggak ketinggalan. Nah, terakhir kita ada namanya LMS, Learning Management System. Nah itu online tuh, itu self study di mana semua materi, banyak banget, itu ratusan materi dari listening, reading, writing sama speaking, itu semuanya ada di LMS-nya kita. Student tinggal akses, masukin nama, masukin password, udah keluar tuh semuanya itu. Jadi bisa latihan langsung. Bisa latihan langsung. Kalau belajar Spekta gitu. Betul, dan mereka bisa latihan di rumah tuh. Selain mereka datang ke tempat kita untuk belajar IELTS, nah pas pulangnya atau hari-hari Minggu atau kapanpun mereka mau, mereka bisa buka LMS tuh. Oke, I see. Aduh, gila, keren banget ya, informasinya lengkap. Thank you. Dan tentunya Specters ya mendapatkan insight yang lebih banyak kalau misalnya mengkonsultasikan studi mereka ke Specta Education. Oke, bravo. Thank you. Thank you tadi ya udah berbagi dan juga cerita tentang Specta Education dan juga pengalaman pribadi yang mudah-mudahan sesi pada hari ini bisa bermanfaat ya buat para Specters. It's my pleasure. Ya, thank you banget. Karena tujuannya benar-benar adalah when you are going abroad, you really need to know what you want. Passionnya di situ, tujuannya benar, dan untuk kedepannya cocok dengan apa yang kita pelajarin. Nah, buat saya itu satu yang harus selalu dipegang. Iya, itu penting banget. Yes. Thank you, bro. Thank you banget. Oke, buat Specters ya, thank you udah stay tune ya di Ngospek, ngobrol bareng Spekta. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Specta Education dan juga selalu follow Instagram Spekta Edu ya, karena di sana akan selalu ada updates tentang Ngospek berikutnya, tentang ulasan universitas ya, baik itu dari Australia, UK dan juga yang lain, dan juga banyak updates yang lain seputar IELTS ya. Kita akan ketemu lagi karena Ngospek kita akan lakukan setiap minggu ya, jadi stay tune, sampai ketemu lagi di Ngospek berikutnya. Aditya Maulana sign out. Thank you.